Perkenalkan, nama saya Muhammad Ika Setiawan, nomor NIM 0026. Perkenalkan, nama saya Awangku Azra Madian Putra, nomor NIM 0035. Perkenalkan, nama saya Hudson Oval, nomor NIM 004. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunisa, nomor NIM 001. Perkenalkan, nama saya Rosalia Agustin Tias, nomor NIM 034. Perkenalkan, Kami dari kelompok 8. Praktik HR retention di Tugu Assurance. Diskusi ini membahas bahwa retensi karyawan dalam kurung talent retention adalah masalah yang strategis, bukan hanya teknis dan merupakan urusan bisnis, serta berkelanjutan perusahaan, bahkan menjadi urusan para petinggi. Retensi bukan hanya tentang menaikkan gaji atau bonus, tetapi bagaimana menjaga komitmen, memperkuat ikatan emosional, dan menjaga makna kerja karyawan dengan perusahaan. 1. Profil Tugu Assurance. Poinnya, Tugu Assurance dalam kurung PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia (TBK) adalah perusahaan asuransi umum di Indonesia yang telah berdiri selama 43 tahun. Pemegang saham mayoritas adalah Pertamina 58,5% dan sudah menjadi perusahaan TBK dalam kurung publik sejak tahun 2018. Dikenal sebagai bergerak di bidang korporasi, khususnya oil dan gas, namun juga mengembangkan bisnis di segmen corporate lainnya dan retail serta syariah. Memiliki visi untuk menjadi perusahaan asuransi nomor 1 di Indonesia dalam kurung saat ini di 3 besar. Yang kedua, ada tantangan dan pendekatan retensi di Tugu Insurance. Tugu Insurance sebagai perusahaan jasa didukung oleh 3 faktor utama, yaitu yang pertama ada people, financial strain, dan proses bisnis atau IT atau digitalisasi. People, SDM, menjadi tantangan penting karena heterogenitas karyawan dan keinginan perusahaan untuk mencapai new height, pencapaian yang lebih tinggi. Yang A, definisi retensi yang lebih luas. Retensi adalah upaya penerapan keadilan bagi pemegang saham, perusahaan, dan pegawai. Retensi bukan hanya masalah finansial. Karyawan diharapkan memilih untuk tetap berada di Tugu dengan bahagia, hati dan pikiran yang mempresentasikan kebahagiaan. Aspek retensi non-finansial meliputi yang pertama monitoring, evaluasi, KPI, penugasan. Walaupun dianggap berat oleh karyawan, ini dianggap bagian dari retensi karena menjaga karyawan tetap reliable dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua ada pengembangan diri, memberikan pekerjaan yang menantang agar kapasitas karyawan meningkat. Kemudian yang B, yaitu ada aspek yang sering luput dalam retensi. Yang pertama, ada segmentasi. Retensi tidak bisa one size fits all atau istilahnya satu obat dimakan semua. Yang kedua, yaitu perlu memisahkan antara posisi core atau non-core dan mengidentifikasi high potensial atau biasa disebut hypo. Kemudian yang ketiga, perbedaan reward, yaitu memberikan remunerasi yang lebih tinggi, misalnya di persentil 75 pasar bagi karyawan hypo, sementara yang non hypo di persentil 50. Yang keempat, yaitu yang terakhir, penetapan performance. Jangan sampai salary increase bersifat general increase. Untuk semua orang, kenaikan gaji harus didasarkan pada kinerja atau performance untuk mendorong semua orang berburu masuk ke golongan hypo. Yang ketiga, indikator keberhasilan program retensi. Yang pertama, pemahaman dan pencapaian KPI, yaitu melihat bagaimana karyawan memahami KPI, sasaran, dan pencapaiannya. Yang kedua, workload dan analisis, melihat respon karyawan terhadap penerapan analisis beban bekerja, perpindahan, dan capping manpower. Yang ketiga, power reward and punishment, melihat diskusi karyawan tentang pemahaman tanggapan dan respon terhadap
Yang keempat, efektif training, bergeser dari data menjadi kebutuhan dan melihat rencana setelah pelatihan. Dampaknya ada dua dampak. Yang pertama, peningkatan kinerja. Yang kedua, produktivitas karyawan meningkat. Yang keempat, strategi HR dan pengukuran. Untuk memastikan untuk mencapai reward, menciptakan value reaction dan bukan hanya cost. Perusahaan harus mengukur. Yang pertama, employee experience survey, mengukur kepuasan karyawan. Yang kedua, produktivitas perusahaan. Produktivitas perusahaan memilih beban personel. Yang ketiga, staff turnover. Jika staff turnover rendah, tapi orang yang tidak perform, tetap bertahan, maka mereka beban. Yang keempat, rewards PMix atau bisa disebut cash dan variable.